Pemirsa, performa debat dan kemampuan Capres untuk memaparkan gagasannya kepada masyarakat mengakibatkan elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus meningkat mengungguli Ganjar Mahfud. Hingga saat ini hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas ketiga paslon belum ada yang melampaui 50%. Pilpres 2024 diyakini berlangsung 2 putaran. Survei dari lembaga survei Center for Strategy and International Studies atau CSIS menunjukkan elektabilitas paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, naik ke peringkat kedua dengan angka 26,1%, menjauhi Ganjar Mahfud 19,4%. Sementara pasangan Prabowo Gibran berada di atas Anies Muhaimin. Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin bersaing ketat di wilayah Sumatera dan Jakarta Banten. Di wilayah Sumatera, Anies Muhaimin mendapatkan 34,4%, sedangkan Prabowo Gibran mendapatkan 36,5%. Begitupun di wilayah Jakarta Banten, baik pasangan calon nomor urut 1 dan 2 bersaing ketat. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menyebutkan perubahan masih mungkin terjadi karena ada 10,9% responden yang belum menentukan pilihan dan tidak menjawab. Sementara itu, dari hasil survei Politika Research and Consulting yang dilakukan pada 20 hingga 27 Desember 2023 terhadap 1.200 responden, elektabilitas Anies Muhaimin naik menjadi 28% dari survei sebelumnya yang hanya 25,5%. Tren penurunan elektabilitas terjadi pada pasangan Prabowo Gibran dari survei November 2023 sebesar 47,8% menjadi 42,4%. Penurunan juga terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud dari 23,5% menjadi 21,8%. Yang terbaru adalah hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO periode 1 hingga 7 Januari 2024 menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin makin menempel Prabowo Gibran yang hanya terpaut 7,9%. Menurut Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurnia, elektabilitas Anies mengalami penguatan meninggalkan Ganjar secara signifikan. Anies dianggap meyakinkan dalam paparan gagasan dan rencana kerja, juga dipengaruhi intensitas Anies dalam berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial. Sampai kondisi sekarang, di mana Prabowo Subianto meskipun elektabilitasnya tertinggi, tapi belum menyentuh angka 50%, sementara elektabilitas Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo itu juga sudah cukup solid begitu ya, maka potensi untuk satu putaran itu mestinya sulit. Pertarungan meraih kursi nomor 1 di Republik ini untuk periode 2024-2029 kian memanas pasca debat ketiga yang berlangsung pada Minggu 7 Januari lalu. Berdasarkan hasil perhitungan lembaga survei, elektabilitas ketiga paslon belum ada yang mencapai 50%. Dari analisis lembaga survei tersebut, prediksi pun bermunculan bahwa akan ada putaran kedua dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.